Hai, Assalamualaikum rekan si bambu. Kalian setuju gak kalau Asian value yang sesungguhnya adalah menjaga keharmonisan dan ikatan keluarga yang erat? Ternyata rumah bisa jadi media buat menjaga Asian value itu loh. Daripada penasaran, simak cerita rumah yang satu ini yuk. Namanya Pilia House, simpul indah yang merekatkan keluarga. Tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan berlokasi di salah satu kota besar di Pulau Kalimantan. Ayo, kira-kira ada yang bisa nebak nggak di kota mana nih? Lokasinya akan berada di sebuah komplek perumahan dengan luas lahan 320 meter persegi dan akan berdiri 4 lantai dengan luas bangunan 618 meter persegi. Pada proses desain, kami bertemu dan juga berdiskusi soal rumah impiannya ini. Kami banyak ngobrol mulai dari keseharian keluarganya hingga apa yang diyakini pemilik soal rumah ini. Beliau meyakini kalau rumah adalah media untuk mencapai ketenangan dan tempat untuk menciptakan ikatan keluarga yang kuat. Dan ikatan keluarga yang kuat ini nantinya juga akan memberikan jiwa kepada rumah yang dihuninya. Sehingga rumah haruslah bisa sesuai dengan kebutuhan dan harapan penghuninya. Dari situ, lahirlah desain rumah Pilia House. Kata Pilia berasal dari filosofi Yunani, yang berarti sebuah rasa cinta dan ikatan emosional yang erat. Ikatan cinta dan emosional menjadi landasan utama desain rumah ini. Rumah ini menerapkan konsep modern tropis dan pada fasadnya dirancang menggunakan material yang ramah lingkungan. Selain itu, fasadnya juga memiliki banyak bukaan sebagai akses cahaya masuk alami ke dalam rumah. Nah, kalau ada yang tanya, nanti apa nggak jadi keterangan Minbo? Untuk itu diberikan juga secondary skin yang menjadi tameng pada rumah ini. Jadi walaupun banyak bukaan, cahaya yang masuk dapat disaring dengan baik. Oh ya, buat kamu yang suka koleksi Harley Davidson, ada cerita menarik nih soal secondary skin ini. Nanti Minbo kasih tahu deh detailnya ya. Terus kalau untuk layoutnya, rumah ini pakai konsep open space. Konsep itu membuat rumah ini jadi lebih luas, jadi nyaman buat kumpul dan melakukan ragam aktivitas di dalam rumah. Dan yang paling seru dari rumah ini, itu ada di bagian rooftopnya. Ada apa sih dengan bagian rooftopnya? Nah, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita telusuri bagian demi bagian desain rumah ini. Gimana menurut kalian fasad rumah ini nih? Fasadnya didesain dengan menampilkan kesan tropis yang cukup erat. Kita bisa melihat banyaknya bukaan yang cukup masif pada bagian depan rumah ini. Bukaan itu bakal menjadi akses cahaya alami untuk masuk dan memberikan penghawaan hangat ke dalam rumah. Kita juga bisa melihat ragam material dan tone warna dengan looks yang natural. Selain itu, di area depan rumah ini juga terdapat variasi model vegetasi untuk memberikan suasana rumah yang asri dan juga segar. Yang paling menonjol dan menarik dari bagian fasad ini adalah pada secondary skin ini. Ada cerita menarik nih. Jadi pemilik rumah ini suka banget sama Harley Davidson. Nah, secondary skin ini didesain dengan mengambil inspirasi dari Harley Davidson. Vertical garden pada secondary skinnya ini mengambil bentuk V dari mesin V-twin yang digunakan pada Harley Davidson. Jadi selain berfungsi buat menyaring cahaya masuk, secondary skin ini juga bisa jadi bentuk identitas yang unik, outstanding dari lingkungan sekitar rumah nantinya. Jadi kepikiran bikin desain fasad yang unik kayak gini nggak sih? Nah, coba komen di kolom komentar ya. Sekarang kita coba lanjut masuk yuk. Tepat di belakang pagar, kita akan menemukan carport sebagai area parkir kendaraan dari pemilik rumah. Ukurannya yang cukup luas, bisa buat parkir sampai kira-kira ya 4 motor Harley lah. Dan di sini bisa jadi tempat pemilik buat manasing dan memandang Harley kesayangannya setiap hari. Dan carport ini juga bisa jadi tempat seru loh, soalnya juga bisa dipakai buat main basket. Tentunya jadi nggak harus repot cari taman atau sewa lapangan deh buat main 3-on-3 gitu. Biar mobil makin aman, rumah ini juga dikasih garasi sebagai tempat utama untuk menyimpan kendaraan saat nggak digunakan. Karena area bawah ini menjadi area servis, di dekat garasi ini diberikan ruang untuk ART melakukan aktivitasnya.
Terdapat ruang servis untuk keperluan laundry hingga kamar tidur untuk beristirahat. Di area bawah ini juga terdapat dapur kotor lengkap dengan meja makan. Dapur ini dapat digunakan oleh ART untuk menyiapkan makanan bagi pemilik rumah, sekaligus jadi tempat buat istirahat makan nantinya. Lanjut dari area servis, kita akan menuju ke teras utama nih, dan menemukan area tangga untuk menuju ke lantai 2 rumah ini. Di teras ini juga diberikan dudukan sebagai tempat untuk memakai sepatu atau bersantai sejenak sebelum beranjak keluar rumah. Lantai 2 rumah ini menjadi area utama dan bersifat semi publik untuk keluarga dan juga tamu yang mampir ke rumah ini. Tepat di balik pintu kita akan menemukan ruang tamu yang kompak ini nih. Dan ruang ini dibuat terpisah untuk menjaga privasi penghuni rumah lainnya. Ruangan ini didesain dengan material bernuansa alam dengan tone warna yang cukup hangat, membuat ruangan terasa lebih intimate untuk menjamu tamu yang datang. Gak ketinggalan ada juga kamar mandi sebagai akses sanitasi, dan kamar mandi ini juga dapat digunakan oleh tamu karena aksesnya berdekatan dengan ruang tamu. Dari ruang tamu kemudian terdapat inner court yang asri dan juga nyaman, dan area ini menjadi ruang transisi dan pemisah antara area publik dan juga area private. Di sini kita bisa melihat penggunaan wood plank pada lantainya yang ngasih kesan elegan dan menyatu dengan alam. Apalagi di sekelilingnya dikasih berbagai tanaman hias yang menyegarkan. Lalu ada ruang keluarga yang asri dan nyaman banget. Lihat aja deh. Ruang ini didesain dengan konsep open plan, di mana sekat antar ruang keluarga dengan ruang-ruang lainnya dileburkan jadi satu. Ini membuat ruangan jadi lebih luas. Khusus di area ruang keluarga ini, layoutnya didesain buat jadi tempat ngumpul keluarga. Furnitur yang dipilih bisa buat nampung cukup banyak orang. Ini cocok banget buat jadi pusat aktivitas para penghuni rumah. Mulai dari ngobrol santai, acara keluarga, sampai nonton YouTube si Bambu Studio dong. Sambil duduk di sofa yang nyaman ini. Mantap banget. Di baliknya juga terdapat bukaan kaca yang mengarah ke area kolam renang nih. Bikin area ini jadi makin luas dan makin asik buat tempat ngumpul bareng. Selanjutnya kita akan menemukan kamar tidur orang tua, dan kamar ini tampak teduh dan sehat berkat adanya bukaan yang memberikan sirkulasi serta pencahayaan yang baik. Layoutnya juga dibuat lega, bikin orang tua pemilik nyaman beraktivitas saat berada di dalam kamar. Melalui fitur yang lengkap, kamar ini mampu memberikan kenyamanan yang maksimal, apalagi kamar ini juga punya kamar mandi di dalamnya. Jadi bikin orang tua pemilik makin nyaman dan makin tenang buat istirahat. Lalu kita akan menemukan kolam renang yang menjadi focal point di area tengah rumah. Letaknya yang berada di tengah menjadikan kolam renang ini menjadi visual utama, sekaligus memberikan penghawaan teduh di area rumah. Adanya kolam renang ini juga bisa jadi tempat buat nyantai, ngopi sambil baca koran di pagi hari gitu deh. Di sekitar kolam kita juga bisa lihat area taman yang makin nambah hawa teduh dan sejuk di dalam rumah. Kolam renang ini juga dilengkapi dengan kamar bilas, jadi habis berenang bisa langsung membersihkan diri. Selain kolam renang, yang bikin rumah makin adem juga karena ada musola buat tempat sholat berjamaah. Layoutnya dibuat lega biar bisa dipakai sekeluarga buat sholat jamaah. Desain mihrabnya dibuat semi terbuka dengan adanya bukaan di bagian bawahnya. Tujuannya biar suasana adem kolam renang bisa dirasakan saat berada di musola ini. Selain kolam renang, rumah ini juga punya ruang entertain yang nyaman banget.
Layout ruangan ini didesain untuk memberikan suasana yang lebih intimate, jadi bisa makin lepas dan bebas buat nyanyi sesuka hati. Kira-kira lagu apa yang pengen kalian nyanyi ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Tepat di sampingnya, ada kamar tidur buat kerabat pemilik yang mau menginap. Kamar ini punya set furnitur yang nyaman dan juga ideal. Paduan tone natural pada wall panelnya ngasih suasana kamar yang hangat. Kesan hangat itu makin dipertegas dengan adanya cahaya alami yang masuk dari bukaan yang diberikan. Saat jam makan tiba, penghuni rumah bisa ngumpul ke ruang makan ini. Layoutnya didesain tanpa sekat, bikin ruangan mudah diakses dari jantung rumah. Sesampainya di ruang makan, penghuni bisa duduk di meja makan yang sudah disediakan. Sambil menunggu makanan siap, masing-masing anggota keluarga bisa saling sharing dan update keseharian mereka dengan nyaman. Di balik meja makan, kita dapat melihat dapur bersih yang menawan. Dapur ini menjadi kunci dari lezatnya setiap masakan yang disajikan. Saking lengkapnya, ibu bisa memasak apa saja di dapur ini asal ada resep dan juga bahannya. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten YouTube dari si Bambo Studio yang lainnya. Di ujung tangga ternyata ada area gym guys, dan area ini kami berikan agar penghuni rumah bisa berolahraga dengan praktis dan juga nyaman. Area gym ini punya layout yang lega jadi lebih leluasa saat dipakai berolahraga. Area lantai 2 ini juga jadi tempat kamar-kamar keluarga inti dari pemilik rumah ini. Rumah ini punya 3 kamar tidur anak, dan ini kamar tidur anak yang pertama. Kamar ini punya layout yang compact dengan fitur yang lengkap. Kamar ini didesain dengan ornamen yang minim, menciptakan kesan kamar minimalis yang elegan dan dewasa. Diberikan juga bukaan yang mengarah ke balkon sebagai akses pencahayaan dan juga sirkulasi di kamar ini. Ada juga meja belajar, serta kamar mandi pribadi untuk sang anak membersihkan diri. Kemudian, inilah kamar tidur anak yang kedua. Layoutnya juga dibuat lebih lega, sehingga sang anak semakin leluasa saat beraktivitas di ruang private-nya. Terdapat meja belajar, wardrobe, serta bukaan yang jadi akses masuk cahaya dan sirkulasi udara. Dan inilah kamar tidur anak yang ketiga. Kamar ini juga tampak simpel dan elegan dengan layout serta interiornya yang senada. Fitur kamar ini juga dibuat lengkap sehingga sang anak dapat leluasa beraktivitas di dalamnya. Terdapat juga akses menuju balkon sehingga kamar ini punya akses sirkulasi yang baik. Dan selain itu terdapat juga kamar mandi pribadi sehingga dapat memberikan sang anak privacy. Ketiga kamar anak tadi didesain dengan konsep desain yang timeless karena pemilik ingin mempersiapkan ruang untuk anaknya hingga berkeluarga nanti. Masya Allah, ini dia tanda orang tua yang visioner sama kebutuhan anaknya ya. Kalau untuk kebutuhan pemilik dan pasangannya sendiri, diberikan sebuah kamar tidur yang mempesona ini. Kamar ini punya nuansa yang megah sebagai kamar utama dan interior modern dan dengan aksen kayu menjadi detail menarik pada kamar utama ini. Diberikan bukaan untuk memberikan akses bagi cahaya alami untuk masuk dan memberikan suasana hangat di dalam kamar. Bukaan itu juga menjadi akses menuju balkon, sebuah spot untuk menghirup udara segar di pagi hari. Kalau misalkan belum bisa tidur gimana nih? Tenang, kamar ini juga dilengkapi TV LED yang cukup besar. Jadi sambil nunggu ngantuk bisa buat maraton drakor bareng pasangan mungkin ya. Buat fitur lainnya, kamar ini punya walk-in closet yang proper sebagai tempat untuk menyimpan pakaian dan koleksi aksesoris dan juga produk fashion dari pemilik.
Dilengkapi dengan meja rias sebagai fasilitas pemilik untuk mempersiapkan penampilan diri. Dan gak ketinggalan, kamar ini juga punya kamar mandi pribadi yang juga megah karena dilengkapi dengan bathtub layaknya di hotel-hotel mewah. Oh ya, Misa kalau capek habis kerja seharian gitu, enak kali ya kalau bisa berendam air panas atau ya sauna gitu kan. Nah, beranjak ke lantai 3, kita akan menemukan ruang sauna ini. Jadi, ini adalah fasilitas penunjang buat pemilik relaksasi sehabis olahraga atau sehabis kerja seharian. Keluar dari ruangan ini, badan dan pikiran insya Allah jadi lebih fresh gitulah. Tepat di sampingnya terdapat kamar mandi. Nah, ada yang tahu ini kamar mandi keberapa di rumah ini? Coba komen ya. Gak cuman ruang sauna aja nih, fasilitas penunjang yang gak kalah seru itu ada di sini. Di lantai 3 ini terdapat lounge dengan model semi outdoor. Pemilik ini pengen punya area rooftop yang fungsional, jadi kami desain rooftop rumah ini jadi area lounge. Dengan konsep layout yang lapang, area ini pun jadi punya suasana nyaman dan leluasa. Di sini ada jacuzzi buat tempat pemilik menikmati pemandangan lingkungan sambil berendam, dan selain itu di sini juga bisa jadi tempat alternatif buat ngumpul karena dikasih sunken lounge dengan layout yang bisa nampung banyak orang dengan nyaman. Letaknya yang berada di lantai 3 ini bikin area ini jadi lebih private dan menyenangkan. Di sini pemilik dan keluarga bisa santai sambil menikmati suasana sore di akhir pekan. Selain untuk keperluan santai, di area lantai 3 ini juga menjadi tempat untuk menunjang pekerjaan pemilik rumah dengan adanya 2 ruang kantor pribadi ini. Kantor pertama ini diperuntukkan bagi sang istri yang berprofesi sebagai fashion designer. Dengan kantor yang lengkap dan nyaman ini, sang istri bisa melahirkan gaun yang indah dan cantik untuk klien-kliennya. Kemudian tepat di sebelahnya terdapat kantor untuk sang suami. Kantor ini punya furnitur yang lebih simpel namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sang suami menyelesaikan pekerjaan. Di sini sang suami bisa menyelesaikan deadline pekerjaan sambil bersantai bersama keluarganya. Dan demikianlah cerita rumah dari Pilih House ini. Simpul indah yang merekatkan keluarga. Rumah ini kami desain agar menjadi hunian yang nyaman sebagai media untuk menjaga ikatan erat yang ada di antara setiap anggota keluarga. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Maka ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.